Eh, Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ulfa. Ya, saya CPNS 2024 di Jabatan Analis Pasar Perikanan Ahli Pertama. Alhamdulillah, saya tahun 2024 lolos lebih dulu ya dari teman-teman semuanya. Saya akan mendampingi kalian semua nih untuk berjuang lolos CPNS di tahun ini. Di sini kita akan belajar bareng, saling menguatkan, sama-sama berproses. Karena perjalanan CPNS ini memang butuh konsistensi dan mental yang kuat. Tapi yakinlah, setiap usaha yang kalian lakukan hari ini akan membawa hasil. Tetap fokus, nikmati prosesnya, jangan ragu untuk terus mencoba sampai berhasil. Ada kalimat yang bisa memotivasi saya dulu ya saat saya masih berjuang di CPNS dulu. Ini kalimatnya. Saat kamu sedang bermalas-malasan, saat kamu sedang tidur-tiduran, ingat ribuan pesaingmu sedang berjuang keras untuk mengalahkanmu. Karena kesuksesan itu ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi, ayo teman-teman kita sama-sama mempersiapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk lolos di CPNS tahun ini. Selanjutnya kita akan buka soal ya. Soal nomor 21. Salah satu tantangan promosi hasil kelautan Indonesia di luar negeri adalah kurangnya nilai tambah produk. Strategi promosi mana yang paling tepat untuk mengatasi persepsi negatif terhadap produk mentah? A. Menekankan volume ekspor dalam promosi. B. Menawarkan harga diskon besar untuk pembeli pertama. C. Menampilkan proses pasca panen dan pengolahan dalam materi promosi. D. Mengutamakan produk dalam bentuk beku dan tidak diolah. Atau E. Mengurangi biaya logistik agar harga jadi murah. Yuk, silakan kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, atau E. Lanjut ke soal nomor 22. Sebuah UMKM pengolah ikan tuna ingin memperluas pasarnya ke Eropa. Produk mereka sudah mendapat sertifikat HACCP. Apa pendekatan promosi yang paling efektif digunakan? A. Menonjolkan harga murah dan produksi besar. B. Fokus pada keberlanjutan dan sertifikasi dalam narasi kampanye. C. Menghindari promosi karena biayanya tinggi. D. Menyasar konsumen lokal Eropa dengan kampanye nasionalisme. Atau E. Menggunakan duta promosi dari negara produsen. Kira-kira apa jawabannya? Yuk, silakan dijawab. Oke, soal selanjutnya nomor 23. Dalam merancang kampanye promosi hasil laut ke luar negeri, pemerintah berencana menggandeng influencer kuliner. Apa tujuan utama strategi ini? A. Meningkatkan daya saing harga produk. B. Mempermudah proses distribusi produk. C. Membangun kepercayaan pasar dengan pendekatan sosial. D. Meningkatkan produksi lokal dengan cepat. Atau E. Mengurangi ketergantungan pada pasar dalam negeri. Silakan dijawab A, B, C, D, atau E. Soal selanjutnya. Apa tujuan utama dari pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan? A. Meningkatkan konsumsi ikan lokal. B. Menjaga mutu dan kualitas produk hingga ke konsumen. C. Menurunkan biaya produksi perikanan. D. Menambah hasil tangkapan nelayan. Atau E. Menarik wisatawan mancanegara maupun domestik. Silakan dijawab. Soal nomor 24. Kira-kira jawabannya apa?
Lanjut ya ke soal berikutnya. Eh, mm, mm. Salah satu tantangan utama dalam logistik hasil perikanan di Indonesia adalah A. Kelebihan tenaga kerja, B. Kualitas pakan ikan, C. Minimnya fasilitas rantai dingin, D. Banyaknya ekspor ilegal, atau E. Rendahnya potensi produk laut. Silakan teman-teman dijawab soal nomor 25. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Salah satu tantangan promosi hasil kelautan Indonesia di luar negeri adalah kurangnya nilai tambah produk. Strategi promosi mana yang paling tepat untuk mengatasi persepsi negatif terhadap produk mentah? Nah, ini juga studi kasus ya teman-teman. Untuk mengubah persepsi negatif terhadap produk mentah, strategi promosi yang harus ditekankan adalah pengolahan yang higienis dan modern. Jadi kita tampilkan nih materinya, bisa video atau foto proses pasca panennya agar konsumen percaya kalau produk-produk kita ini berkualitas, mempunyai kualitas yang tinggi, mutu yang baik. Jadi kita tampilkan di proses pasca panen dari eh, saat saat ikan itu baru ditangkap, terus diolah seperti apa. Nah, itu harus masuk dalam materi promosi atau branding agar untuk meningkatkan kepercayaan nih untuk dari konsumen-konsumen kita untuk mengatasi persepsi negatif biasanya eh, jadi kita kasihkan bukti proses pasca panennya ini loh seperti ini pengolahannya sudah sesuai standar jadi untuk menjamin mutu produk juga seperti itu. Oke, selanjutnya sebuah UMKM pengolah ikan tuna ingin memperluas pasarnya ke Eropa. Produk mereka sudah mendapat sertifikat HACCP. Apa pendekatan promosi yang paling efektif digunakan? Nah, ini ya HACCP. Mereka udah punya HACCP nih. Nah, pasar Eropa ini sangat aware ya terhadap eh, sertifikasi. Mereka sangat ketat dalam persyaratan sertifikasi yang harus dimiliki produk. Nah, jadi kita fokusnya pada keberlanjutan dan sertifikasi dalam narasi kampanye. Maksudnya, dalam narasi promosi itu kita fokuskan nih, eh, kita tonjolkan nih kalau produk kita ini sudah tersertifikasi HACCP. Jadi dari aspek keberlanjutan dan keamanan pangan itu kita udah terjamin. Nah, itu merupakan menjadi nilai jual utama untuk memasarkan produk kita. Jadi strategi promosinya kita tonjolkan ke kepemilikan kita terhadap sertifikat HACCP. Itu. Selanjutnya, dalam merancang kampanye promosi hasil laut ke luar negeri, pemerintah berencana menggandeng influencer kuliner. Apa tujuan utama strategi ini? Nah, sekarang itu influencer itu memberikan pendekatan personal dan sosial yang efektif dalam membangun kepercayaan dan awareness terhadap produk baru, terutama di pasar luar negeri. Sebenarnya tidak hanya ke pasar luar negeri aja. Jadi promosi itu sekarang kita memang harus melihat tren ya. Trennya itu orang-orang itu lebih percaya kalau yang mempromosikan itu influencer. Nah, jadi kita juga harus melihat nih strategi perkembangan zamannya, strategi promosi itu semakin ke depan seperti apa. Nah, saat ini kan memang lagi banyak nih influencer-influencer kuliner. Nah, itu tuh untuk apa? Ya untuk membangun kepercayaan pasar dengan pendekatan sosial. Itu. Ya memang untuk meningkatkan produksi lebih cepat, terus apa namanya? Meningkatkan daya saing. Nah, tapi yang paling utama strategi ini itu tujuannya ya membangun kepercayaan konsumen, referensi konsumen dengan pendekatan sosial. Nah, itu biasanya yang bisa melakukan itu influencer kuliner. Nah, gitu. Oke, next.
apa tujuan utama dari pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Nah, tentu saja untuk menjaga mutu ya, mutu kualitas produk hingga ke konsumen. Nah, jadi kita tujuan utama logistik itu sektor perikanan itu yang menjaga mutu dan kualitas produk dari tempat produksi sampai ke tangan konsumen. Jadi dari hulu ke hilir. Nah, itu gimana caranya nih agar produk kita itu tetap segar, aman, terus mutunya, kandungan gizinya tidak turun, terus dan layak konsumsi. Itu jadi kita memang harus memperhatikan pengelolaan logistiknya, distribusinya seperti apa. Nah, biasanya kita harus menggunakan, bukan biasanya, kita harus menggunakan sistem rantai dingin. Karena memang produk perikanan itu, ikan itu, bahan baku ikan itu cepat rusak ya. Jadi tantangan kita nih bagaimana dengan rantai distribusi yang panjang, tapi tetap mutu dan kualitas produk kita itu tetap aman ke tangan konsumen. Seperti itu. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam logistik hasil perikanan di Indonesia adalah nih, minimnya fasilitas rantai dingin. Nah, sudah saya bahas sebelumnya nih, fasilitas rantai dingin ini masih kurang di banyak daerah pesisir terutama. Padahal di daerah pesisir itu harus tempat pertama ya, tempat pertama pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan. Nah, tapi di sana itu biasanya fasilitas rantai dinginnya malah minim. Nah, jadi ini menjadi tantangan utama nih dalam logistik hasil perikanan di Indonesia itu bagaimana? Karena cold chain ini sangat penting untuk mempertahankan kesegaran hasil laut. Nah, selama proses distribusi itu harus kita perhatikan suhu. Yang paling penting suhu ya. Jadi kita perhatikan suhunya, suhu ikan itu standarnya ada itu seperti apa agar kandungan gizinya tidak turun.